آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي قرة أعيننا ومختاجانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi daripada waktu dan menghabiskan, karena tadi memang hujannya agak lebat, saya terjebak di tengah jalan. Saya di luar tadi, ya, dan masih ada sisa daripada waktu untuk mengisi daripada waktu tersebut, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan insyaAllah akan menambah khazanah keilmuan sekaligus pahala daripada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui dan sudah saya jelaskan kemarin, bahwa saat mereka orang-orang Quraisy ketika sudah tidak mampu untuk berdialog dengan Rasulullah SAW, dan mereka sudah merasa bahwa Nabi Muhammad SAW tetap dengan pendiriannya yang begitu kuat, maka mereka berusaha untuk mengalahkan Nabi Muhammad dengan memberikan tantangan kepada Rasulullah. Nah, tantangan itu yang akhirnya dijawab oleh Nabi, sehingga menjadi sebuah daripada mukjizat. Dan banyak daripada tantangan-tantangan yang diminta oleh mereka orang-orang kafir Quraisy, yang berbeda dengan adat yang biasa terjadi di antara daripada umat manusia pada umumnya. Di antaranya yang kemarin saya ceritakan, yaitu adalah terbelahnya bulan. Saat itu kaum musyrikin mereka lagi ngumpul di Mina. Di antara mereka adalah Walid bin Mughirah, Abu Jahal, As bin Wa'il, As bin Hisham, Aswad ibn Abdi Yahuth, Aswad bin Muttalib, Zam'a bin Aswad, Nadr bin Harith. Mereka lagi kumpul. Kemudian mereka berkata, "Ya Muhammad, in kunta sadiqan fasuqqa lana al-qamar firqatain." Kalau memang kamu ini tadi benar, maka belahlah bulan itu menjadi dua bagian. Nisfan ala Abi Gubais wa nisfan ala Qaiqa'an.
Separuh ada di atas Jabal Abi Qubais dan separuh lagi ada di atas Jabal Guaiga'a. Artinya pokoknya terbagi menjadi dua lah. Banyak daripada periwayatan. Dan saat itu terjadi pada malam ke-15 dalam periwayatan, dan saat itu nisfu Sya'ban. Ada yang mengatakan periwayatan di malam ke-14, artinya memang benar bulan itu bulan. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "In fa'altu tu'minu?" Kalau saya lakukan hal itu, apakah kalian mau beriman? Qalu na'am. Oleh ya Muhammad. Insyaallah. Artinya itu sesuatu yang hal yang mustahil menurut mereka. Jadi mereka pun pede, kalah ya Muhammad. Jalur bulan dibelah, mengiyakan. Fasala Rasulullah SAW an yu'tiyahu rabbuhu ma sa'aluhu. Dan Rasulullah meminta kepada Nabi untuk supaya apa yang mereka inginkan itu dikabulkan. Fansyaqqal qamaru nisfain. Maka pada saat itu bulan terbelah menjadi dua, yang tidak pernah terjadi kepada siapa. Kalau Nabi Musa membelah daripada lautan, dan memang air itu terbiasa dibelah, dan itu kelihatan di depan mata. Tapi kalau bulan ada di atas, tidak ada satupun yang bisa membelah, dan tidak terbiasa untuk dibelah. Akhirnya Rasulullah berkata, Ishadu, saksikan, telah nih, kalian minta bulan terbelah, lihat ini, kata Rasulullah SAW. Kemudian mereka terbelalak matanya. Mereka pun berkata, ketika mereka itu tadi mengetahui daripada hal tersebut, sambil mata mereka itu tadi melotot, bingung lah. Mana ada itu bulan itu tadi bisa terbelah? Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah SAW, Inna Muhammadan innahu kana saharul gamar. Muhammad kok hebat ya? Dia bisa mensihir yang namanya bulan. Pasti ini permainan mata Muhammad. Dan mata kita yang disihir oleh Muhammad. Anda percaya saya? Coba kita besok bertanya kepada orang-orang yang datang. Kalau ada musafir kita tanya, apakah juga mereka melihat bulan terbelah? Akhirnya setiap ada musafir datang, mereka tanya, apakah kalian tadi malam melihat? Apakah kalian 2 malam yang lalu? Setiap musafir datang melihat bahwa bulan terbelah. Mereka mengatakan, ya, kami melihat dan kami tidak tahu kenapa kau bisa terbelah. Satunya memang kan terbelah, bukan satu dunia, memang terbelah. Kata mereka, wallahi ya inna sihra Muhammadin lagawiyyun. Oleh ini sihirnya Muhammad ini luar biasa, satunya. Bahkan sebagian daripada masyayikhna rahimahullah mengatakan bahwa di Cina itu
ada sebuah prasasti yang terbuat dari batu. Saat itu di Cina juga melihat kejadian tersebut dan ditulis oleh seseorang di atas batu, yang dimana tulisannya berbunyi, malam ini saya melihat bulan terbelah dan saya tidak tahu kenapa sebab bulan tersebut ini jadi terbelah. Dan ini sebetulnya jawaban daripada buat mereka untuk menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu bukan sihir. Kalau cuma sekedar sihir main mata, itu bulan terbelah hanya untuk penduduk Makkah. Karena yang niat untuk diberikan jawaban dari tantangan itu adalah penduduk Makkah. Tapi karena memang ini adalah sebuah mukjizat yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang kalau sudah hati nggak terbuka, nggak bisa. Mau ditunjukkan apapun saja tidak bisa. Makanya kita selalu minta kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayat ini sampai kita husnul bahaya. Karena kita nggak tahu masa depan itu, nggak tahu. Saat ini kita jadi orang baik, tapi nggak tahu masa depan 5 tahun yang lagi, 6-10 tahun yang lagi kita terkena fitnah. Alhamdulillah menjadi. Dan berapa banyak orang yang terjadi kepadanya hal tersebut. Sekarang baik, jadi berapa tahun lagi berubah. Bisa su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yang paling ditakutkan oleh para aulia dan sholihin itu adalah husnul khatimah. Itu yang paling diinginkan. Sehingga kapanpun di situ ada husnul khatimah, mereka akan pegang hal tersebut. Artinya banyak para aulia wa sholihin itu mereka berkata, kalau di depan saya ada husnul khatimah, di pintu ini ada husnul khatimah, tapi di ujung gang itu ada mati dalam keadaan syahid, aku akan milih di sini. Kenapa? Karena takut perjalanan menuju daripada ujung gang itu saya tidak tahu apa yang terjadi. Dan itu terjadi kepada orang-orang Quraisy. Oleh Allah dibutakan daripada mata hati mereka. Padahal mukjizat Rasulullah SAW bukan hanya itu saja. Bahkan Al-Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu di dalam fatwanya, Abu Jahal itu pernah berkata kepada Rasulullah SAW, Amr bin Hisham, "Wal ya Muhammad, in akhrajta lana tawusan min sakhratin fi dari amantu bik." Wahai Muhammad, kalau engkau bisa mengeluarkan seekor burung onta dari batu yang besar dekat rumah saya akan beriman kepada kamu. Jadi batu membelah keluar burung onta. Modelnya Abu Jahal ini sering delok film kartun gitu. Jadi yang dihayalan dia yang delok film kartun itu
ingin untuk ditampak. Subhanallah. Dan dia ngomong, saya akan beriman. Kemudian apa yang terjadi? Fasarat as-sakhratu ta'innu ka'aninil mar'ah. Subhanallah, itu batu yang mereka tunjuk tiba-tiba merintih seperti merintihnya seekor burung betina. Kan kalau di sini ikut mar'ah perempuan, jadi berintih kayak yang lahir. Summan syangkat antomusin sadruhu min dahab wa ra'suhu min zabarjud wa janahu min yagutat wa rijlahu min jawhar. Falamma ra'a dhalika Abu Jahal a'rada wa lam yu'min. Subhanallah, keluar dari batu itu seekor burung unta. Dadanya terbuat dari emas, kepalanya itu dari zabarjud, batu zabarjud. Kemudian sayapnya terbuat dari yakuta, dari batu yakut. Kakinya itu terbuat dari jauhar, artinya berlian dan permata. Modelnya ini kayak film kartun teman-teman. Ini diriwayatkan oleh Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala. Ini lihat itu keluar. Makanya iman itu nggak sembarangan. Ya, kita nggak pakai melihat Nabi sudah beri. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat Nabi, ya, kadang-kadang ya, dan ini terjadi banyak. Kadang-kadang ada manusia yang melihat Nabi, tapi karena dia melihat Rasulullah itu seperti manusia biasa, ya wis, terus kapan sholat? Sampai saya kita kandang. Jadi wong akeh ziarah nang Masjid Sunan Raden Ahmad rahmatullah. Ziarah wali ki soleh lagi kabeh sing teko wis yakin iki wali soleh. Soalnya itu nggak melihat langsung. Bisa jadi Anda melihat langsung, yang ditakutkan Anda menganggap beliau itu seperti manusia biasa yang lunggu-lunggu. Makanya kadang-kadang ya, kalau kita mengetahui langsung itu, sampai nggak ngerti. Misalnya, sampai di zaman Anda ada seorang ulama, ya, ulama wali soleh, tapi sampai nggak ngerti. Mau mendelok ulama itu di pinggir jalan laku, bawa tas, bawa karena nggak ngerti. Kalau manusia melihatnya dengan pandangan seperti dirinya, terus kalau apa sampai ini mulai delok daripada melihat para ulama, para wali, sampai Anda lihat dengan pandangan kewalian, ya sampai itu. Tapi kalau Anda melihat dengan pandangan manusia, kayak doang. Makanya sampai wali itu, ya, orang yang pertama kali tidak mendapatkan keberkahan wali, coba keluarga. Apa maknanya bojone? Loh kenapa? Oh biasa korban. Tadi sopo gimana? Nek bengi tak piting kok. Lagi. Nek bengi tak piting. Anaknya jatah ngamuk-ngamuk kok. Ini biasa keluarga. Anak
Dia melihat ulama biasa di rumahnya, ya, biasa di rumahnya, atus, dipikir ya wis kayak ngono. Makanya kadang-kadang bayangkan dengan mukjizat yang sudah jelas disepakati oleh para ulama bahwa bulan itu bisa terbelah di tangan Nabi, tapi tetap mereka tidak beri. Ya kira-kira satunya gitu loh. Wasana Rasulullah semuanya lihat, kemudian bulan terbelah. Kira-kira kabeh beriman ya? Kira-kira semuanya beriman ya? Belum tentu. Belum tentu. Karena banyak orang zaman sekarang itu tidak mau melihat daripada bukti yang ada sebagian, tapi mereka melihat kepada individu manusia. Kadang-kadang belum manusia, kira kamu mungkin gimana? Masih ketok keramat, kamu mungkin. Coba iso, iya, untuk yang gaduh-gaduh kok podo mbek aku. Doyan sekoman mandi, doyan sate, doyan gule. Oh, apa? Doyan rabi. Sampeyan niku nggih. Ana menungso iki kadang-kadang doyan rabi. Makanya ngomong orang yang enggak suka dengan Nabi, Rasulullah bojone akeh. Sampeyan niku Pak Sayyidina Hasan bin Ali, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ganteng. Ada itu atas sampai tengah mirip Rasul. Kalau Sayyidina Husain itu dari pusar ke bawah mirip Rasul. Sayyidina Hasan itu sampai kerumus Sayyidina Hasan. Percaya sampai lagi? Percaya enggak? Sayyidina Hasan bin Ali putune Kanjeng Nabi secara ya Masya Allah. Ya sampai orang di zaman ini belum tentu apa mana yang kayak awal-awal. Beliau itu rabi ping 200. Yang bilang jadi diri bukan? Ya maksudnya 200 itu ganti-ganti Pak. Kak langsung 200 enggak. Menurutnya rabi. Ayo rabi. Ayo sampai ayo. Nek ana ketok wong kaya ngono ya apa sampe. Opo iku doyan ketok. 200 Pak. Gak nanggung-nanggung. Sampeyan siji ae gak tetek. Gak kuat. Gitu. Kuat sampeyan siji. Kamu lho blos sampeyan. Telu banget kuburan. Iki pengen 200. Sampai Sayyidina Ali ngomong dalam sejarah pernah beliau dikumpulkan itu orang-orang. Sayyidina Ali ngomong begini, ya ma'syaran nas, idza khataba ibni al-Hasan inda ahadikum fala taqbalu. Kalau anak saya ini Hasan ngelamar ke tempatnya kalian, ojo diterima. Jenazah mengake 200 ya. Tapi ganteng. Enggak. Sopo sing gak gelem ganteng duwe duwe. Nek wis ganteng yo troyono wis. Miper sampean. Wis iki jubel. Tandhe pes. Ate nambah.
Itu gak payu, kuburan. Nganteng saya. Kemarin itu pegat kayak duit, kayak oma, coki. Saya nali sampai sungkan. Ya, akhirnya orangnya coba kawin berbangat. Ya, dan itu terang-terangan. Artinya memang gelem ya, sing wedoke gelem enggak ada. Ya, sampai ada satu kabilah Sayyidina Ali ngomong, nek jaluk ya, kalau Sayyidina Hasan itu melamar aja diterima, kata Sayyidina Ali. Ada satu kabilah bernama Bani Sulaim berdiri, ketuanya berdiri, kepala suku, dan dia berkata, ya Amirul Mukminin, kalau seandainya putra anda Hasan memilih putri kita siapapun, saya akan pasti terima mahabbatan li Rasulillah. Ojo gak diterima mahabbatan li Rasul. Kata Sayyidina Ali, kalau saya itu adalah pemilik kunci surga, pasti Bani Sulaim tak ada surga. Karena dia cinta kepada keluarga Nabi. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun ya, beliau itu memberikan apresiasi yang luar biasa. Artinya kadang-kadang kita nggak tahu, Pak. Ya. Makanya kita itu harus banyak bersyukur saat ini. Maksudnya kayak coba hidup di zaman Nabi. Syukur sampai hidup muslimmu. Kita ini kurang percaya, rasa etikat itu sudah hilang. Makanya kita ini banyak di akhir zaman akeh sing ngomong kau ono wali ku saiki ya. Duduk gak ono wali. Sampai niku sing gak percaya ambek wali. Duduk gak ono wali, sampean gak percaya ambek wali. Akhirnya sampean ngomong gak ono wali. Manusia itu secara hakikatnya muslim mukmin itu punya rahasia masing-masing. Aja sampai mikir. Muslim itu ada rahasia. Tapi kalau Anda pandang dengan husnudzon, muslim. Mau ada orang itu adalah orang baik, aja sih gak percaya. Orang masya Allah sembahyang 5 waktu di masjid, baca Quran kena, pengajian takut. Gua dikandang itu saking naik, oleh berkata, iya saking itu, ya, itu 5 waktu di masjid itu, ya, jadi dianggap mau baik. Saya ngomong. Makanya ya, kita harus banyak bersyukur, dan dengan kita banyak husnudzon saat ini, insya Allah kita bisa dapatkan dengan hal tersebut. Kemudian termasuk daripada ya, mukjizat yang didapatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 mukjizat yang tidak bisa dibantah. Artinya diriwayatkan kepada kita dengan thoriq at-tawatur, dengan jalan tawatur. Tawatur dalam istilah ilmu hadis yaitu adalah diriwayatkan dari sekelompok orang yang banyak
sampai ke kita dan tidak mungkin mereka melakukan kebohongan. Ada dua mukjizat. Satu mukjizat tadi insyiqaqul qamar. Untuk saksikan orang banyak. Bulan terbelah. Dan yang kedua disepakati oleh mereka para ulama sejarah yaitu adalah haninul jidli. Tapi itu terjadi di Madinah. Haninul jidli itu rintihan pohon kurma. Jadi pohon kurma itu pernah merintih karena ditinggal oleh Nabi. Dan itu ceritanya terkenal. Jadi Rasulullah itu dulu kalau khutbah berada di atas daripada dahan daripada pohon kurma yang besar itu. Gitu. Supaya suaranya itu terdengar sampai belakang. Sampai beberapa tahun tiba-tiba ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya anak pintar untuk memahat, maka saya akan buatkan mimbar." Kata Rasulullah, "Boleh buat Anda dibuat apa? Bikin." Setelah itu, setelah jadi ditaruh di masjid, Rasulullah itu naik ke atas mimbarnya itu. Begitu naik ke atas mimbar, sak masjid gempar. Apa? Ada suara tangisan, rintihan. Bingung, siapa merintih? Gempar sak masjid. Mereka selidiki dari mana ini asal. Subhanallah, dari pohon. Jadi dia merintih. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, "Rasulullah, ini pohon merintih ya Rasul." Nangis dia, sedih. Mendekat Rasulullah SAW. Kemudian dipegang oleh Nabi. Seakan-akan Rasulullah berbicara kepadanya. Tidak lama berselang diam. Setelah itu Rasulullah berkata, "Ini pohon sedih, saya nggak pakai lagi. Saya pakai mimbar yang baru." Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, kenapa kok saya nggak dipakai lagi? Saya sedih ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Saya sudah dibuatkan mimbar." Kemudian dia meminta kepada saya, "Ya Rasulullah, bolehlah kalau engkau tidak memakai saya, tapi izinkan saya untuk bisa masuk ke dalam surga bersamamu nanti." Jadi pohon itu senang ambil akhirnya aku mengabulkan daripada doanya tersebut. Aku minta kepada Allah supaya dia nanti akan menjadi mimbarku nanti di hari di surga Allah Subhanahu dan masuk ke dalam surga bersama. Maka dia diam. Kalau seandainya aku tidak mendiamkannya, kata Rasulullah, maka dia akan merintih sampai hari kiamat. Ini lagi. Tapi banyak merintih sampai saiki gak mungkin. Apa? Diobong sampai sing ngono. Sampai ngerti? Apa? Dia apa? Diobong. Alasannya tauhid. Ngono langsung diobong sampai. Iki lho sing tangga sebelah iki lho, Pak. Ana ngono langsung diobong nggih. Iki alasannya tahu goblok. Sejarah Islam lho.
atau dihabiskan sama dia. Memang ngono, titisan Yahudi ngono. Jadi supaya kita itu tidaklah mengetahui sejarah atau dihapus. Nih, alasannya tahu. Ini dua daripada mukjizat tersebut. Insyiqaqul qamar wa haninul jid'. Itu sudah diriwayatkan secara tawatur. Mudah-mudahan insyaallah ya kita juga bisa rindu dengan Rasulullah SAW seperti daripada pelepah kurma tersebut. Jadi seperti daripada pohon kurma tersebut, sehingga kita nanti di hari kiamat bisa dibarengkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana. Karabatil lana fi dinina ma ahli al-kutub wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tarda fi qawlin wa fi'lin karama. Warzuqil kulla halalan da'ima wa khilla atqiya ulama. نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشرور واجرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل منون واغفر واستر انت اكرم وستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى ذلك الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. فحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا باننا اقتربنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا. استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد الشسب والحمد للإله في البدء والتناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.